Syurutul ma'qudi alaih, syarat-syarat objek yang diakati, yaitu baik alat yang dipakai untuk membeli atau barang yang dibeli atau sesuatu yang dibeli. Khamsatun, ada 5, jama'aha sahibu safwati zubat, telah menghimpunnya, telah mengumpulkan syarat-syarat tersebut yang 5 itu. Siapa yang menghimpun, siapa yang mengumpulkan, yaitu pemilik kitab yang berjudul Safwati Zubat. Fi baitin wahidin, di dalam satu bait. Bait itu satu ini, yang fi tahirin sampai nuzir itu. Faqala, karena dia telah mengatakan fi tahirin, syaratnya itu di dalam benda yang suci. Artinya baik suci maupun dapat disucikan jika barang itu mutanajjis. Lalu ay tahiran aw yumkinu tathiruhu bil ghasli, yaitu maksudnya suci, katanya Habib Ahmad bin Nasr Al-Kaf, barang tersebut suci atau mungkin mensucikannya dengan cara membasuh. Maka kalau cara mensucikannya bukan dengan cara membasuh, seperti cara istihalah. Istihalah itu misalkan, istihalah itu contoh misalkan khamar dari anggur misalkan. Khamar dari anggur ketika dilakukan istihalah, yaitu untuk perubahan dia menjadi cuka. Ketika dia dirubah anggur itu menjadi cuka, nah itu kalau sucinya begitu enggak termasuk. Atau sucinya dengan cara disamak misalkan. Sucinya dengan cara disamak, nah itu enggak boleh. Sucinya itu harus bisa disucikan dengan cara dibasuh. Bi an yakuna tahiral ain. Maksudnya itu suci, barang itu suci atau mungkin disucikan. Maksudnya bendanya itu suci aslinya. Kan kalau benda yang terkena najis aslinya bendanya suci. Berbeda dengan benda najis, misalkan kencing, itu memang asli bendanya memang najis. Falaysihu bai'u najisil ain. Maka barang yang jual beli barangnya itu najis, menjual atau membeli barang yang barangnya tersebut memang aslinya najis, enggak sah. Seperti kajildil maitah wal kalbi wal khinzir, seperti kulit bangkai dan anjing dan babi. Wala bai'ul mutanajjis allazi la yumkinu tahruhu bil ghusli. Dan juga enggak sah jual beli barang yang terkena najis yang tidak bisa disucikan dengan cara membasuh, seperti minyak yang terkena najis. Seperti minyak yang terkena najis. Tetapi ada khilaf sebenarnya di dalam mensucikan minyak. Menurut pendapat yang lemah, bisa minyak itu disucikan ketika air itu ditaruh di atas minyak, kan itu airnya enggak nyampur kan. Habis itu airnya diaduk. Ketika air itu sudah bercampur, nah itu waktu mensucikan air tersebut kepada minyak itu. Setelah dibiarin, nah najisnya terangkat ke atas lagi ke air. Airnya kan pasti kan ada di atas. Yang di bawah pasti minyak ya. Nah air itu menjadi mutanajis. Nah minyaknya menjadi suci. Tapi itu pendapat yang lemah. Anaikuna nafi'an. Barang tersebut bermanfaat. Manfaat bagaimana? Ai manfaatan maksudah, manfaat yang menjadi inti manfaatnya itu. Misalkan uang manfaatnya adalah untuk menjadi alat transaksi. Ya bisa aja uang menjadi pajangan segala macam, tapi itu bukan manfaat inti. Nah, ketika uang
disobek, misalkan, dia kan hilang kemanfaatan intinya. Ya bisa aja untuk sama orang yang pengen dipajang, dia suka koleksi sobekan uang yang sobek suka dikoleksi sama dia. Nah, tetapi itu bukan manfaat inti. Secara uruf, bukan manfaat inti. Secara uruf itu secara kebiasaan masyarakat. Masyarakat di satu kota menganggap barang tersebut yang menjadi manfaat intinya apa. Nah, seandainya manfaat inti itu hilang, itu tidak bisa diperjualbelikan. Baik secara hissiyatan atau syar'iyah. Baik secara hissi, secara nyata, atau syar'iyah, secara syariat. Misalkan syariat mengharamkan, ya bisa aja. Khamr misalkan. Khamr atau hal-hal yang memabukkan itu bermanfaat misalkan. Bermanfaat kalau orang zaman dulu itu manfaat jika pengen operasi. Jadi dimabokin dulu orangnya biar ketika dioperasi nggak terasa sakit. Itu orang zaman dulu. Nah, tapi itu nggak diperbolehkan jual belinya. Karena kenapa? Karena khamr itu haram secara syariat walaupun bisa bermanfaat. Memperjualbelikannya tidak boleh. Tapi kalau yang hissiyah tadi balik lagi ke hukum uruf, hukum kebiasaan masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap apa yang menjadi manfaat inti di dalam suatu barang yang akan diperjualbelikan. Baik, artinya baik barang tersebut menjadi alat untuk membeli atau menjadi hal yang dibeli. Fala yasihu bai'u ma la manfa'ata fihi ka bai'il hasyarati shaghirah aw bai'i alatil lahwi. Maka tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaat di dalamnya. Baik itu manfaatnya manfaat inti, baik itu secara hissiyah, secara nyata atau secara syariat. Seperti jual beli hewan-hewan melata yang kecil seperti semut, nah itu tidak diperbolehkan. Au bai' alatil lahwi atau memperjualbelikan alat-alat yang membuat lalai. An yakuna maqduran. Salah satunya dicontohkan itu yang membuat lalai itu mizmar yang dicontohkan itu. Ntar lihat sendiri apa itu mizmar di Google. An yakuna maqduran ala tasallumihi. Nah, penyerahannya itu bisa. Kalau penyerahan disebutkan kata-katanya penyerahan, bukan menyerahkan, artinya bukan nggak harus yang bisa menyerahkan itu baik barang yang dipakai untuk melakukan transaksi atau alat yang ditransaksi atau alat yang dibeli, itu nggak harus si penjual. Kalau barang yang dibeli misalkan, itu nggak harus penjual yang bisa menyerahkannya ke pembeli. Misalkan saya menjual kepada Anda sepeda motor ini, motor apa misalkan motor Beat seharga 1 juta. Nah, motor Beatnya lagi dirampok misalkan, motor Beatnya lagi dirampok. Habis itu si penjualnya ini nggak bisa menyerahkan. Nggak bisa menyerahkan ke pembeli. Tetapi pembelinya itu sendiri bisa untuk mengambil motor yang dirampok itu. Karena misalkan rampok itu adalah temannya misalkan. Akhirnya bisa diambil oleh si pembeli. Nah, itu tetap disahkan jual belinya. Atau begitu juga kalau alat yang dipakai untuk bertransaksi, misalkan uangnya. Nah, walaupun si pembeli tidak bisa menyerahkan uang tersebut kepada orang yang menjual, tetapi orang yang si penjualnya bisa mengambil uang tersebut, misalkan uangnya lagi dirampok, misalkan kebalikannya nih. Nah, si rampoknya ini menjadi teman, ternyata temannya si penjual, akhirnya bisa diambil duitnya si pembeli ini. Kalau si pembelinya nggak berani untuk ngambil duitnya, nah itu diperbolehkan. Makanya tasallum disebutnya, bukan taslim. Kalau taslim nanti seakan-akan mensyaratkan yang bisa
menyerahkan duitnya itu harus, yang bisa menyerahkan alat yang dipakai untuk membeli sesuatu itu harus si pembelinya. Kayak duit tadi dipakai untuk alat untuk membelikan sepeda motor misalkan, atau untuk membeli sebuah buku. Nah, ntar kalau taslim, penyerahannya yang bisa menyerahkan yang disyaratkan, nanti menunjukkan yang bisa itu harus si pembelinya. Begitu juga ketika menyerahkan barang yang dibeli. Nanti seolah-olah mensyaratkan bahwasanya yang harus bisa menyerahkan barang tersebut harus si penjualnya. Padahal nggak gitu. Baik, walaupun bukan pemilik barang awal, itu sebenarnya diperbolehkan. Makanya disebutkan tasallum, penyerahannya. Bukan bisa menyerahkan, tapi penyerahannya. Ada nakuna al-bai' qadiran ala taslim al-musman lil mushtari awil mushtari qadiran ala tasallumihi. Nah itu kan. Yaitu maksudnya adalah si penjualnya itu bisa menyerahkan barang yang dijual kepada si pembeli, atau si pembeli bisa untuk mengambil, bisa atas penyerahan barang tersebut, bisa mengambil si pembelinya ini. Minal ghasib, bisa mengambil barang yang dibeli dari orang yang ghasib, orang yang menggosok. Nah ini orang yang menggosok ini banyak kesalahan di anak-anak santri umumnya. Kalau mencuri itu sarik disebutnya. Itu dia mengambil barang orang tanpa hak. Ya, mengambil barang orang tanpa hak, tetapi secara diam-diam. Nah, kalau ghasib itu secara terang-terangan. Idza kana maghsuban, masalan jika barang yang dijual itu di ghasab misalkan, untuk permisalan. Lalu an yakuna mamlukan lil bai', barang tersebut, barang yang dijual itu dimiliki oleh si penjual. Begitu juga kalau si pembeli, barang yang dijadikan alat transaksi itu harus disyaratkan dimiliki oleh si pembeli. Ayanakuna lil bai' wilayatun 'alal mabi', yaitu si penjualnya itu memiliki otoritas atas barang yang dijual. Kharaja bihi, dikecualikan dengan perkataan tersebut, dengan perkataan harus disyaratkan barang yang dijual itu dimiliki oleh si penjual, yaitu bai'ul fuduli, penjualan fuduli. Apa itu penjualan fuduli? Wa an yabi'a mala ghairihi min ghairi wilayatin aw tawkilin fala yasih. Yaitu seseorang menjual barang orang lain tanpa adanya wilayah itu dia menjadi wali. Misalkan anak kecil, lalu barang itu diperjualbelikan oleh misal anak kecil ini ibunya meninggal. Nah, anak kecil belum diperbolehkan dalam syariat untuk mentransaksikan hartanya seandainya dia belum baligh. Lalu ayahnya yang mentransaksikan barang tersebut. Nah, maka ayahnya itu menjadi wali terhadap anaknya. Nah, kalau dia menjadi wali tidak perlu izin dari anaknya. Tetapi orang yang menjadi wali itu harus mentransaksikan barang anak tersebut, ayahnya itu harus mentransaksikan barang tersebut untuk kemaslahatan anaknya. Misalkan anaknya ini belum makan, nah pengen ditransaksikan misalnya anaknya ingin beli mainan misalkan. Lalu ayahnya mentransaksikan barang peninggalan ibunya kepada anaknya untuk dibelikan mainan, itu diperbolehkan. Atau bukan ayahnya, misalkan orang lain yang bukan wasiat disebutnya, al-isa disebutnya kalau dalam bab fikih itu. Ke siapa misalkan diwasiatkan menitipkan anaknya kepada dia. Nah, itu dia ntar
punya wilayah di situ, punya otoritas itu. Wala taukilin, dan bukan juga tanpa perwakilan dia menjual barang orang lain itu. Bukan karena dia diwakilkan, misalkan penjaga toko. Penjaga toko itu bukan pemilik aslinya, tapi dia diwakilkan. Nah itu nggak apa-apa. Walaupun dia menjual barang-barang tersebut tanpa harus diizinkan sama si penjualnya. Kalau taukil udah pasti diizinkan, enggak? Bukan. Yang wilayah tadi yang nggak harus diizinkan. Fala yasih, maka nggak sah jual beli tersebut. Jual beli tanpa adanya otoritas. Wa in ajazahul malik, walaupun si penjualnya itu mengizinkannya ba'dal bai', setelah adanya transaksi. Halal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Misalkan saya menjualkan barang Anda. Menjualkan misalkan menjualkan gelang Anda. Saya jual ke orang. Orang tersebut membeli dengan seharga 500 juta misalkan. Sedangkan gelang Anda yang saya jual itu paling Anda belinya itu 50.000, 100.000, tapi saya jual tanpa seizin Anda. Dibeli nggak tahu sama orang 500 juta. Lalu Anda ngomong sama saya kan pasti kan, terima kasih, jazakallahu khaira, didoain segala macam. Nah itu aslinya karena orang berbuat kebaikan tanpa adanya ilmu. Nah itu aslinya nggak sah itu barangnya. Barangnya, akadnya nggak sah. Walaupun diizinkan, tapi menurut mazhab Maliki, nah itu diperbolehkan hal yang semacam itu. Ya orang yang punyanya aja rela, kenapa harus nggak sah? Jadi harus diulang akad. Akadnya itu harus diulang. Gimana caranya? Akadnya itu harus diulang. Uang 500 jutanya itu ini dikembalikan kalau menurut mazhab Syafi'i. Lalu gelang yang dia sudah beli itu dikembalikan kepada Anda, lalu Anda mewakilkan kepada saya atau Anda yang jual beli sendiri, nah itu diperbolehkan. Atau yang mengembalikan uangnya itu kepada dia itu saya, dan dia mengembalikan gelangnya itu kepada saya, lalu Anda mewakilkan, nah itu nggak apa-apa. Sah itu. Halal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Anda kuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifah. Barang diperjualbelikan itu yang menjadi alat untuk membeli atau barang yang dibeli itu harus diketahui jenisnya dan kadarnya dan sifatnya. Falaysiu bai'ul majhul, maka tidak sah barang penjualan dan pembelian barang yang tidak diketahui. Apa bedanya jenis si qadran sama sifah? Jenis itu misalkan di dalam contohnya itu misalkan jenis. Apa jenisnya? Jenisnya uang. Nah, jenisnya uang. Lalu apa sifatnya? Sifatnya uang rupiah misalkan. Harus jelas. Uang rupiah. Lalu berapa kadarnya? 2.000. Nah begitu. Kiaskan aja sama